Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh hadir di Menara Doa. Terima kasih Tuhan, kami rasakan ya Tuhan, Engkau ya Tuhan menjamah setiap hati kami, mengurapi setiap kami, mengubah kami ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-hambamu yang melayani daripada menara doa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan di dalam doa pujian penyembahan kami. Engkau memperbaharui setiap kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Haleluya. Sesar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari bersama
Sama-sama katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Mari buka suaranya ibu bapak. Berdiri Kita naikkan nyanyian pujian ini. tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari datang semua dia Bapak bicara orang apa-apa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara buka hatinya, angkat hatinya, suaranya buat Tuhan. Mari kita mau belajar memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu sekarang. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari dari awal katakan Bapa, Bapa, haleluya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa,
sekali lagi katakan Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepada. Somebody haleluya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu Bapa. Bapa, ku mengasihimu. Mari katakan Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihi. Bapa, sentuh hatiku. Makasih, makasih Roh Kudus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih. Betapa ku menyadari Di dalam hidup ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai
bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari dari awal katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari Bapa sentuh hati setiap kami. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari lebih lagi sembah Dia, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai Emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sembah Dia, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sekali lagi. Bapa, sentuh hati, Mari hadapkan hatinya, ubah hidup hadapkan hidupnya sama Bapa. menjadi yang baru. Sentuh
hati kami Bapa. Sentuh emas yang Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh setiap hati kami, perbaharui kami dengan kasih-Mu. Tutup mata ibu bapak saudaraku, mari kita bawa hati kita. Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang pahit ketika kita masih berada di rumah orang tua kita. Mungkin kita pada waktu kita ada di sekolah, di dalam pergaulan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga, ada luka, ada kekecewaan. Saudara dilukai, dihina, dipinggirkan, engkau ditolak, diusir. Apapun yang kau alami, itu mungkin berbekas. Engkau sehingga merasa tidak dicintai, tidak dihargai. Hari ini saya ingin ajak ibu bapak, minta katakan, Bapak sentuh hatiku. Bapak sentuh hatiku. Sentuh hatiku. Perbaharui aku dengan kasih-Mu. Doa saudaraku, aku berdoa Tuhan, pulihkan tiap anak-anak-Mu. Tuhan, Kau yang suruh untuk aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terluka, merasa terhina, merasa tidak dicintai, tidak dihargai, ditolak. Aku berdoa ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Jamah perbarui kami Tuhan. Ampuni saudara, ampuni orang-orang yang bersalah. Berdoa katakan, Tuhan aku ampuni dia. Tuhan aku mau ngampuni seperti Tuhan mengampuni aku. Tuhan aku perhadapkan hidupku, hatiku kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu sedang mengalir menjamah tiap kami. Sedang memulihkan setiap hati kami. Biarlah ya Tuhan kami tahu, kami punya Yesus yang mengasihi kami. Kami punya Allah, kami punya Bapa yang kekal. Bapa yang selalu ada di pihak kami. Selalu mau memberkati, menolong kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk bisa melihat ya Tuhan. Ya Tuhan, segala sesuatu yang baik ya Tuhan. Melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah ya Tuhan. Ya Tuhan, sesuatu keadaan yang kami tidak harapkan. Aku minta ya Tuhan, bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu Yesus. Saudara yang sakit sekarang, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu ini. Sentuh hati kami ya Bapa. Sembuhkan penyakit anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang lembutkan tiap hati kami. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari buka suaranya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari dari awal katakan banyak perkara. Banyak Perkara Tuhan Yesus, yang tak dapat ku mengerti. ya benar. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. tak akan
Tuhan saat ini kami berdoa, kuatkan teguhkan hati kami Tuhan. Kuatkan teguhkan hati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Roh Kudus, biarlah berikan kekuatan penghiburan buat setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Tuhan bangunkan satu kesadaran buat tiap kami. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang peduli, Allah yang peduli, Allah yang mau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Aku berdoa ya Tuhan, Tuhan turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini. Anak-anak yang mengalami stres, depresi ya Tuhan. Ya Tuhan, yang mengalami kesedihan, duka cita. Tuhan, aku berdoa, bahkan mengalami putus asa. Beri kekuatan yang baru Tuhan. Berikan penghiburan-Mu. Aku merasakan urapan kasih ini. Urapan kasih-Mu sedang memperbarui setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan terima. Terima dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau membuka tingkap langit ya Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya inilah waktu perkenanan Tuhan. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan mendengarkan doa kami. Waktu Tuhan berkenan, Tuhan menjawab doa kami. Pada waktu Engkau berkenan, Engkau memulihkan kami. Engkau menyembuhkan tiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Waktu Engkau berkenan, Engkau mengejutkan kami dengan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah membentangkan masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Yesus. Biarlah ya Tuhan hidup kami, hidup yang dikuasai oleh kasih-Mu. Ya Tuhan, hidup yang dikuasai oleh cinta-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, banyak hal sudah Engkau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Tuhan, untuk kasih-Mu yang sedang memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami semua untuk bisa mendengar sebagian sabda firman-Mu. Biar firman-Mu ini mengubah kami, mengubah jalan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya berikan judul khotbah saya, Waktu Perkenanan Tuhan. Waktu Perkenanan Tuhan. Saya percaya memang inilah saat ya kan perkenanan Tuhan. Dasar firmannya dari 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Saudara, 2 Korintus 6 ayat 2. Saya ingin ajak ibu bapak semuanya membaca ayat ini. Ya, saudara bisa catat
ya poin khotbah ini saya percaya saudara akan diberkati. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, saya ingin kita merenungkan dan mempercayai ya pesan Tuhan ini. Ya, pesan Tuhan hari ini, saat ini buat saudara adalah sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan Tuhan. Saya ingin beritahu kepada saudara, saat Tuhan berkenan, Tuhan akan mendengarkan kita. Saat Tuhan berkenan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Saat Tuhan berkenan, Tuhan akan menolong kita. Saat Tuhan berkenan, Tuhan akan mengingat kita. Saya ingin bagikan saudara ini satu pesan yang kuat saudara, yang Tuhan taruh di hati saya. Mengenai sebenarnya bukan kisah Rahel aja, tapi ada kisah Lea dan Rahel. Ini sebenarnya kakak adik, kakaknya Lea, adiknya tuh Rahel. Dua-dua ini adalah istri Yakub. Sebenarnya Yakub, saudara, dia pulang ke pamannya. Pamannya bilang, kok kerja sama saya, nanti saya kasih kamu istri, anak saya sebagai istri kamu. Nah, dia tuh mencintai Rahel, saudaraku. Dia pikir dia akan dikasih Rahel. Rupanya yang dikasih Lea dulu, saudara, kakaknya. Ya saudara, akhirnya dia dapat 2 istri, dia bekerja. Nah, singkat kata saudaraku Kristus, saya ingin jelaskan tentang apa yang terjadi kalau Tuhan berkenan mengingat umatnya. Apa yang terjadi kalau Tuhan ingat akan kita? Kejadian pasal 29 ayat 30-31, saya ingin saudara perhatikan ini. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Perhatikan saudaraku. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungan Lea, dan tetapi apa? Rahel mandul. Saudara lihat di sini. Pada waktu saya baca ayat ini saudaraku, saya melihat ada sesuatu yang apa ya? Saya bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi dah, pakai bahasanya seperti itu. Ketika dia melihat Lea tidak dicintai, Tuhan buka kandungan Lea. Ketika Tuhan lihat Rahel lebih dicintai sama Yakub suaminya, justru dibikin mandul. Saudara tahu ya perempuan zaman dulu, pada zamannya Yakub ini saudara, zamannya Rahel dan Lea. Kalau perempuan itu mandul, perempuan itu akan jadi malu, saudara. Aib. Saudara Kristus. Ya mungkin dia jadi terhina jadinya. Saudaraku, tidak dihargai, tidak berharga. Kalau perempuan itu tidak punya anak pada zaman dulu, tidak berharga perempuan itu. Nah, karena Lea tidak dicintai, Tuhan tuh buka kandungannya. Tuhan tuh ingin memberikan pesan sebenarnya, saudara, lewat ayat ini, bahwa sekalipun Lea tidak dicintai oleh suaminya, tetapi Lea itu dicintai oleh Tuhan. Mestinya Lea atau saudara sadar, oke, suamiku tidak mencintai aku, tapi aku dicintai Tuhan. Aku ini dicintai Tuhan, terbukti apanya? Aku tuh kalau suamiku menghampiri aku, selalu mengandung dan lahir anak. Selalu mengandung lahir anak. Tetapi yang namanya Rahel, ya kan, adikku ini yang dicintai oleh suamiku, justru dia mandul. Mestinya dia lihat begitu. Tetapi saudara, saya nangkepnya gini. Lea tuh gak menyadari bahwa dia tuh dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Lea tuh selalu berusaha melakukan pengejaran. Jadi pengejaran hidup daripada Lea itu adalah apa? Dicintai suaminya. Gak cukup. Gak puas rasanya. Ya kan saudaraku, atau mungkin dia gak ngerti kalau Tuhan mencintai dia. Saudara, dia punya anak terus. Saudaraku, saya dapatnya begini ya.
Lea tuh gak perlu berdoa. Lea bisa punya anak. Kenapa? Karena Lea tidak dicintai. Dipinggirkan, tidak dihargai. Kalau istri tidak dicintai suaminya, tidak dihargai suaminya, rasanya terbuang. Anak pun begitu, kita sebagai anak, kalau tidak dicintai oleh orang tua, tidak dihargai oleh orang tua, dibedakan sama orang tua, kita rasanya tuh gimana ya? Saya tuh melihatnya begini ya, tanpa berdoa, Lea tuh bisa diberi berkat berupa keturunan. Akhirnya dia jadi perempuan yang dihargai. Saya lihat juga antara Penina ya. Penina dan Hana. Ya saudaraku. Hana tuh seorang perempuan yang mandul. Kita lihat di Alkitab. Kok kenapa bukan anak-anak Penina yang diangkat jadi nabi di Israel? Alkitab bilang justru anak dari Hana. Hana yang mandul, yang selalu dihina. Selalu tidak dihargai saudara. Justru ketika dia berdoa, dia minta sama Tuhan. Tuhan berikan dia seorang anak laki-laki. Lahir namanya siapa? Samuel. Lalu Samuel jadi nabi besar. Kita lihat Daud ya saudara, Daud. Daud ini dari 8 anak Isai. Saudara bayangin. Daud itu Alkitab katakan di kitab Mazmur, ayah ibunya sudah tolak aku. Tidak diterima sama orang tuanya saudara. Kita tidak tahu kenapa ayahnya nolak dia. Lalu saudaraku pada waktu Samuel datang ke rumah Isai, ke rumah ayahnya. Justru Daud tuh disuruh pergilah kamu. Gembalakan kambing domba yang 2-3 ekor saja jumlahnya. Padahal semua tahu, dikasih tahu bahwa Samuel datang untuk mengurapi salah satu daripada anak Isai untuk menjadi raja Israel. Dan Daud tidak dilibatkan. Saudaraku, Isai berpikir, saudara dari 7 salah satu akan dipilih oleh Samuel. Isai tidak tahu yang milih itu siapa? Tuhan. Tuhan tuh saudaraku, kalau makin kita dihina, makin kita merasa terbuang, makin kita disingkirkan. Saudaraku, itu Tuhan akan tunjukin kasih dan keadilannya. Justru bilang, cuman 7 ini. Cuma 7, enggak ada satu lagi di sana. Panggil dia, hadirkan dia. Tuhan bilang, urapi Daud. Ibu bapak saudara Kristus, saya melihat ya kan hari-hari ini waktu perkenanan. Mungkin saudara berkata aku sudah capek, tidak dicintai, tidak dihargai, selalu ditolak, selalu gagal. Aku disingkirkan, aku terbuang, aku tidak dihargai. Aku bukan siapa-siapa lagi. Kayaknya semua mata kalau mandang aku tuh begini. Dengar baik saudaraku, ini waktu perkenan Tuhan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Ini beritahu saudaraku, ini waktunya. Saudaraku, bahkan Alkitab bilang ya kan saudara ini. Tetapi saya melihat dari satu ini ya pentingnya nih ya kan kalau kita sudah diangkat sama Tuhan seperti Lea diangkat 7 anak dia lahirkan. Saudaraku, tapi terus lahir. Mudah-mudahan suamiku akan sayang, mengasihi aku lagi. Aku kasih dia anak lagi, kasih kan. Jadi hidupnya dia seperti kayak ngerasa gak disayang. Dia akan berusaha untuk memberikan, bekerja, segala macam. Ini saya sudah sering bahas ya. Kalau pola pikir kita seperti Lea ya. Seringkali hidupnya tetap kosong, tetap capek. Aku sudah kerja keras loh untuk dicintai, untuk diterima, untuk disanjung, untuk dihargai, untuk jadi sesuatu, menjadi somebody. Mungkin kita buat nobody sekarang. Dengar baik saudara, itu kesian ke anak-anaknya. Tapi Rahel adalah seorang yang merasa dicintai. Ya dia tahu suaminya mengasihi dia. Saudaraku, Rahel mandul. Lea, kalau orang tuh ya ngerasa seperti Lea nih, nggak dicintai, nggak dihargai, lalu dia dapat anak. Kita tahu jalan ceritanya kan. Lea mulai apa saudara? Lea mulai merendahkan, ya kan? Lea mulai merendahkan Rahel yang mandul. Ya, Rahel merasa sedih, susah, merasa tidak berdaya hidupnya karena Rahel mandul. Tetapi lihat saudaraku,
Tuhan menunjukkan perkenanannya kepada Rahel. Sampai ke level tertentu, saudaraku. Ya kan? Level tertentu, saudaraku. Rahel udah titik di bawah lah. Level ke bawah terendah. Alkitab katakan, saudaraku, di dalam Kejadian 30, saudara, ayat 22 sampai 24, saya ingin ajak ibu bapak baca yuk. 1, 2, 3. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu siapa? Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi kepadaku. Katakan amin, saudaraku. Lihat, saudara. Di sini saya melihat ini, Tuhan ingat sama Rahel, lalu Allah mendengarkan permohonannya. Kalau Lea dapat anak tanpa doa, hanya karena dia ditindas, merasa dia tidak dicintai. Tapi Rahel, saudaraku, dengar baik. Ini istri yang dicintai. Dia doa, dia minta sama Tuhan. Dia dapat anak karena merasa dia tuh tidak menjadi perempuan tidak berharga, perempuan manul tidak berharga. Saudaraku, yang kedua adalah apa? Dia berdoa. Saudara, saya tuh tiba-tiba dapetin pengertian gini. Anak Rahel kan cuma 2. Siapa namanya? Yusuf dan Benyamin. Anak-anak kandung daripada Lea tuh ada 7, saudaraku. Nah, lebihnya tuh anak-anak daripada budak ya. Budak daripada budak Lea maupun budak Rahel, saudaraku Yesus Kristus. Saudara perhatikan anaknya Rahel, anak kandung ya saya bilang ya. Yusuf. Saudara perhatikan anak-anaknya Lea semuanya. Anak-anak dari istri yang merasa tidak dicintai. Ini istri terluka jadinya kan. Pasti dia ngomongnya. Kalau orang merasa tidak dicintai, tidak dihargai, dia ngomong sama anaknya. Anaknya jadi anak-anak yang apa? Terluka. Orang terluka cenderung melukai. Dan terbukti saudaraku, ketika dia lihat Yusuf dari mama, dari ibu yang merasa dicintai, mengasihi. Saudara lihat akhirnya Tuhan angkat Yusuf. Karena Yusuf hidup dalam kasih. Merasa dikasihi, bisa mengasihi. Merasa dikasihi, baru bisa mengasihi. Kalau berbuat sesuatu untuk dicintai, kosong. Saudara bisa mengerti, di sini penting satu prinsip yang kita belajar tentang Lea dan Rahel. Buahnya. Alkitab saya bilang anak-anak itu namanya fruit ya. Buah anak-anaknya. Saudara, anak-anaknya Lea sepertinya kayak anak-anak yang membenci. Wah, bertarung terus. Saudara, tetapi anak Rahel, anak daripada istri yang dicintai, merasa dicintai. Sekalipun dia dibenci saudara-saudaranya. Dibuang ke sumur, dijual jadi budak ke Mesir. Saudara dikhianati, dibuang ke penjara. Dilupakan. Saudara jadi naik ke atas Yusuf. Ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf tidak membenci, Yusuf tidak membalas dendam. Karena sepanjang hidupnya, sejak dari masa kandungan dan masa kecil, dia tahu dia adalah anak yang dikasihi. Ibu bapak saudara yang kasih Yesus, saudara bisa tahu sini, katakan amin. Nah, Rahel, ketika Tuhan ingat akan Rahel, Tuhan mendengarkan permohonan Rahel dan membuat Rahel mengandung dan melahirkan anak. Kalau jika Tuhan mengingat kita, perhatikan saudara, kalau Tuhan ingat akan kita, tidak peduli sudah berapa lama masalah kita itu berlangsung, tidak peduli betapa mustahilnya keadaan masalah kita, ya kan, kita akan terheran-heran melihat betapa ajaib pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara hari ini sama seperti Rahel. Saudaraku, ya, mandul, tidak ada yang bisa dihasilkan, tidak bisa buat apa-apa, merasa malu, susah, sedih, sendirian, tidak berarti, merasa tidak berharga, merasa sudah dilupakan oleh orang.
ditolak. Dan saudara juga mungkin sudah menghapus setiap impian-impian, harapan-harapan saudara. Saudara juga sudah melupakanlah doa-doa yang pernah saudara naikkan. Tetapi ingat saudara, pesan Tuhan lewat menara doa hari ini. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Ini waktu perkenanan Tuhan. Kita boleh hapus semua impian kita. Kita bisa lupakan semua doa kita. Tapi apapun yang sudah dinaikkan ke atas, Tuhan tetap ingat. Kalau Tuhan ingat, Tuhan akan ubah kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ini saudara, ini yang ini kan. Mungkin saudara sudah cukup lama menangis sampai sudah kering air mata. Tapi saya mau katakan, ini waktu perkenan Tuhan. Ini waktu perkenan Tuhan. Nah, ada dua faktor saudara yang harus saudara perhatikan supaya perkenan Tuhan ini turun dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah saudara harus memiliki iman. Saudara harus punya iman kepada Yesus Kristus. Saudara memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 6 katakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Jadi saudara percaya harus punya iman, harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Sebab apa saudara? Allah berkenan ketika Allah melihat iman di hati kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Dan iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Saudara dan saya bisa mendengar saudara firman Kristus kalau kita dekat dengan Kristus, dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh kita gak bisa dengar itu saudaraku. Jadi perkenanan itu turun karena ada iman. Iman karena saudara mendengar firman Kristus. Saudara bisa mendengar firman Kristus karena dekat dengan Kristus. Intim dengan Kristus. Saudara bisa intim karena saudara dan saya, kita punya kerinduan. Kita punya kasih sama Dia. Karena kita mengerti kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Ini starting pointnya. Mungkin orang tua kita seperti Daud berkata, ayahku, ibuku menolak aku, melupakan aku. Tapi Tuhan tetap tidak pernah lupa sama aku. Katakan amin saudara. Hari ini saya minta saudara percaya sama Tuhan. Percaya ini waktu perkenanan Tuhan. Saya rasakan ada kasih Tuhan yang sedang memperbaharui hati saudara. Hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ini Tuhan mau. Tuhan mau perbaharui. Ya kan? Dari rohaninya diperbaharui. Lalu masuk. Dia perbaharui jasmani kita. Hubungan kita. Dan juga keuangan kita. Yang kedua saudaraku. Bagaimana caranya supaya kita terus hidup dalam perkenan Tuhan? Karena dua faktor ini perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus senantiasa membangun apa? Rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukur dibangun. Rasa syukur. Saya percaya kalau punya rasa syukur ini mengganti saudara keluh kesah, sungut-sungut, marah-marah. Saudara, komentar-komentar yang negatif dan segala macam. Saya berdoa, saya bisa tangkap ini. Penting rasa syukur. Saudara mau hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara mau perkenan Tuhan turun dalam hidup saudara. Katakan amin. Rasa syukur itu lebih daripada ucapan terima kasih. Rasa syukur adalah ucapan terima kasih yang tidak pernah berhenti. Selalu yang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Rasa syukur adalah ungkapan iman. Ungkapan iman. Dan kerendahan hati. Jadi saudara. Ya kan saudara. Ketika Tuhan lihat ada rasa syukur. Di situ Tuhan melihat apa? Ada iman di hati kita. Ada kerendahan hati. Mau ucap syukur. Mau berterima kasih. Nah saudaraku. Orang yang memelihara rasa syukur. Ya kan, rasa syukur ini bisa mendorong kita. Saudara memiliki apa? Disiplin. Disiplin diri, disiplin secara rohani. Ya, konsisten
Fokus sama Tuhan. Saat kita memelihara rasa syukur, kita sedang memelihara perkenan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Perhatikan sini. Tuhan tidak dapat merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita kalau hati kita tidak ada rasa syukur. Jadi kalau kita ingin hidup dalam perkenan Tuhan, kita harus memelihara rasa syukur. Sebab perkenan Tuhan akan berhenti di saat tidak ada rasa syukur. Saya ingat Hagar. Hagar ini kan seorang budak. Sebenarnya budak daripada Sarah, saudaraku, yang diambil pada waktu Abraham lari ke Mesir untuk menghindari daripada kelaparan. Sebenarnya Sarah ini harus bersyukur, saudaraku. Ya, punya rasa syukur. Karena apa? Bisa melayani seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang sangat diberkati secara rohani. Wah, punya hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Dan secara sosial ini Abraham tuh lebih daripada orang kaya. Dia tuh adalah panglima. Dia juga penguasa. Dia tuh raja sebenarnya, saudara. Yang luar biasa. Nah, harusnya Hagar ini bersyukur. Lalu satu hari diskusi dengan cara manusianya Abraham. Saudara, Sarah, saudara, mengusulkan. Sudah dah, Tuhan janji kita punya anak. Kita juga udah mandul. Udah ambil aja Hagar. Saya udah mandul. Ambil aja Hagar, itulah anak Hagar jadi anak kita. Zaman dulu saudara, anak budak itu anak daripada tuan dan nyonyanya, saudaraku. Itu budaya sebenarnya. Nah sudah, ketika Alkitab katakan ketika Hagar hamil, saudaraku, mengandung, Hagar memandang rendah Sarah nyonyanya. Ketika kita berhenti, ya kan? Ketika tidak ada lagi rasa syukur dalam hati kita, saudaraku Yesus Kristus, maka pada saat itu kesombongan akan naik dan perkenan Tuhan akan berhenti dan hilang dalam hidup kita. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Pada saat itu mulai apa? Akhirnya Sarah menindas Hagar. Karena gak kuat ditindas, Hagar lari. Ketika Hagar lari, Hagar ketemu dengan siapa? Malaikat. Lalu sama malaikat disuruh apa? Balik kembali ke tuanmu, Abraham dan Sarah. Sampai kamu selesai diproses. Baru pada waktunya akhirnya Tuhan sendiri yang suruh usir itu Hagar dan Ismail. Saudara Kristus. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Ya kan, Lea ketika dia merasa ditindas, tidak dicintai, tidak dihargai, Tuhan perhatikan Lea. Dia mengandung punya anak. Setelah dia punya anak banyak, dia lihat Rahel, saudara adiknya, istrinya ininya, dia kan tidak punya. Dia memandang rendah Rahel. Saudara, apa yang terjadi saudara? Lea tetap kosong. Tuhan perhatikan Rahel. Seringkali begini ya, hati-hati loh kita ini sebenarnya. Kalau kita menginginkan yang namanya supaya orang tuh ngalami kegagalan, kejatuhan, kehancuran, justru Tuhan tuh bisa mengangkat orang itu dan merundukkan kita. Ini hati-hati saudaraku. Kalau kita menginginkan kejatuhan, kehancuran orang lain, saya ulangi saudara, itu hati-hati. Karena Allah kita tuh Allah yang adil, yang setia dan adil. Setia, dia mengasihi. Adil, dia tidak mau ada orang yang gak ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Ketika ada orang yang direndahkan, saudara, atau orang merendahkan diri, dia akan tinggikan. Ketika ada orang mulai meninggikan diri, akan terus ditinggi-tinggikan, merasa tinggi, saudaraku, dia akan direndahkan. Itu Tuhan, saudaraku. Ini prinsip-prinsip yang kita perlu pahami, saudaraku. Ketika kita masih belum apa-apa, mungkin nobody, saudaraku, kita tetap bersyukur. Kalau kita sudah jadi somebody, orang melihat kita seperti lihat bulan yang selalu bersinar, kita tetap rendah hati. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ketika di bawah, bersyukur sama Tuhan. Karena rasa syukur ini adalah cara kita membuat Tuhan selalu merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita. Cara Tuhan merespon, kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, kita diluputkan.
kita dilindungi. Kalau kita berseru, Dia akan menjawab. Kalau kita dalam kesesakan, Dia sertai kita dalam kesesakan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ketika dia lihat ada rasa syukur di situ. Saudara bisa dapat pelajaran hari ini. Katakan amin. Ini waktu perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan terjadi karena dua hal. Kita punya iman. Saya ulang lagi. Iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Kita bisa dengar karena kita dekat dengan Kristus. Kita bisa dekat dengan Kristus karena kita rindu dan cinta sama Kristus. Katakan amin. Yang kedua, rasa syukur. Rasa syukur. Bisa gak kita bersyukur pada Tuhan atas orang-orang yang ada di sekitar kita? Rasa syukur bukan teori. Tapi kita bisa bersyukur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Keadaan kita, pekerjaan kita. Kondisi kita sekarang. Tuhan bilang berucap syukur dalam segala hal. Ketika kita bisa bersyukur, perkenan Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Mari tutup mata, kita akan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu. Ingat anak-anak-Mu ini. Ingat anak-Mu. Ingat jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka yang merasa tidak dicintai, tidak berharga, sendiri, sedih, susah. Bahkan mereka keadaan seperti Rahel. Keadaan seperti Lea. Keadaan seperti Hana. Seperti Daud. Bapa dalam nama Yesus. Ketika kami mulai ya Tuhan merasa ya Tuhan disingkirkan, direndahkan, ditolak. Dan kami tahu kami punya Allah yang penuh kasih dan adil. Setia dan adil. Inilah waktu Kau akan angkat setiap kami semuanya. Hari ini ya Tuhan beri kami iman untuk bisa percaya. Mujizat masih ada buat setiap kami. Beri kami iman ya Tuhan untuk percaya. Ya Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau beri kami ya Tuhan kerendahan hati. Ya Tuhan, untuk kami bisa terus bersyukur kepadamu. Berterima kasih kepada Tuhan atas orang-orang sekitar kami. Atas keluarga kami. Atas sahabat-sahabat kami. Atas keluarga rohani kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Turunkan berkat-Mu ya untuk anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu
ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur. Oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.